Tio Kipi berhasil melarikan diri dengan orang kedua dari 4 golok kematian dan bertemu dengan seorang nona berbaju merah di tengah hutan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk dapatkan jawabannya di video berikut ini. Tio Kipi jadi kaget dan tersurut beberapa langkah. Hah? Tidak disangka kalau sang nona memiliki kepandaian begitu rupa. Hendak disambutinya dengan pukulan sakti, dia merasa bimbang karena dia tak ingin mencelakai gadis kepada siapa dia ingin melampiaskan nafsu bejatnya. Sesaat, ia layani serangan lawan dengan bergerak gesit kian kemari sambil sekali-sekali menyerang dengan tangan kosong. Namun agaknya sang nona tak mau memberi kesempatan dan dengan cerdik dia sengaja mengirimkan serangan-serangan dari jurusan kanan hingga Tio Kipi yang tangan kanannya buntung menjadi cukup kewalahan. Lelaki ini segera berikan isyarat pada Huang Zheng dan bekas anggota 4 golok kematian ini segera memasuki kalangan pertempuran setelah lebih dulu cabut golok kanannya. Betapapun lihainya ilmu pedang yang dimainkan oleh gadis berpakaian merah namun dikeroyok dua begitu rupa, jurus demi jurus dia jadi terdesak. Bahkan kedua lawannya dengan seenaknya mempermainkannya. Huang Zheng pergunakan goloknya untuk merobek pakaian gadis itu. Sedang Tio Kipi dengan kurang ajar tiada hentinya menjamahi bagian-bagian tubuh tertentu dari si nona. Dan pada puncaknya Huang Zheng berhasil memukul mental pedang lawannya. Trang! Dalam keadaan tak bersenjata, gadis itu tentu saja betul-betul tak berdaya lagi. Kesempatan ini memang yang diharapkan oleh Tio Kipi serta Huang Zheng. Serta-merta keduanya menubruk gadis itu siap untuk melampiaskan nafsu bejat masing-masing. Dan justru pada saat itu pula lah Wiro Sableng yang sampai di tempat kejadian itu. Wiro katakan rahang, "Bangsat rendah, kalian berdua memang layak mampus detik ini juga." Setelah membentak begitu rupa, secepat kilat dia menerjang ke depan. Tio Kipi seorang lihai yang berpandangan tajam dan berotak cerdik. Dia laksana mendengar halilintar ketika mengenal suara Wiro Sableng. Saat itu, dia tengah berguling-guling di tanah sambil merangkuli tubuh nona berpakaian merah. Meski nafsunya sudah meluap-luap, namun lebih penting cari selamat. Cepat kilat dia melompat satu jotosan menyambar hanya beberapa milimeter saja dari kepalanya. Di lain, ketika Tio Kipi sudah merapat ke balik pohon besar, Wiro lepaskan satu pukulan sakti. Krak! Pohon itu patah dan tumbang, tapi Tio Kipi lenyap. Lain halnya dengan Huang Zheng. Meskipun dia juga dikagetkan oleh suara bentakan Wiro, namun dia bertindak agak ayal. Baru saja dia putar kepala, mendadak sontak satu kepalan sudah menderu ke arah mukanya. Huang Zheng hanya sempat keluarkan seruan pendek karena sedetik kemudian prak! Mukanya hancur, kepalanya rengkah, otak dan darah berhamburan. Tamat riwayat orang kedua dari 4 golok kematian ini. Wiro garuk-garuk kepala. Dia amat penasaran karena untuk kedua kalinya Tio Kipi, anggota komplotan Hun Tian Haumo yang misterius itu masih bisa melarikan diri. Dengan sebal, dia balikan tubuh. Tapi baru saja dia memutar tubuh, tahu-tahu ujung sebilah pedang sudah menempel di tenggorokannya. Tentu saja pendekar kita jadi melengah kaget. Hah? Memandang ke depan, ternyata sang nona yang barusan ditolongnya itulah yang telah menodongnya dengan ujung pedang tersebut. Apa-apaan nih? Ujar Wiro membeliak. Tapi sekali ini dia bukan membeliak kaget, melainkan membeliak bergetar menyaksikan sepasang sang nona yang putih membuntal padat bersembunyi di robekan-robekan bajunya.